Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas strategi anti bangkrut dengan passive income ya guys ya. Kenapa guys kita itu perlu strategi anti bangkrut gitu loh guys ya? Karena memang bangkrut itu tidak menyenangkan ya guys ya. Kita jangan sampai kita itu terjadi kebangkrutan pada diri kita ya guys ya. Kenapa? Karena ya guys ya, karena kalau kita ya guys ya, kita terutama lu yang laki-laki ya guys ya, itu guys, cash flow atau keuangan atau kekayaan itu sangat penting ya guys ya. Laki-laki itu tidak boleh bangkrut ya guys ya. Kenapa? Karena guys, kalau kalian bangkrut ya, bangkrut dalam artian kalian tidak punya apa-apa ya, tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi, tidak punya uang, perlahan-lahan guys, itu kalian akan kehilangan semuanya ya guys ya. Mulai pertama-tama kalian akan mulai kehilangan cinta kasih dari orang-orang terdekat kalian ya. Anak-anak kalian akan mulai membenci kalian. Istri kalian pun mungkin akan meninggalkan kalian dan mencari kehidupan yang baru bersama laki-laki lain ya guys ya. Kalau kalian perempuan pun ya guys ya, mohon maaf ya guys ya, kalau kalian perempuan, kalian mungkin kalau kalian dianugerahi wajah yang cantik ya guys ya, kalian mungkin tidak perlu terlalu khawatir ya guys ya. Mungkin banyak sekali orang-orang yang mau untuk menolong kalian gitu loh guys ya. Tapi kalau kalian wanita dan mohon maaf ya guys ya, muka kalian tidak terlalu cantik alias pas-pasan, ya kalian juga harus memikirkan apa yang mau gue sampaikan ini gitu loh guys ya. Karena dunia ini juga kejam kepada wanita yang tidak rupawan gitu loh guys ya. Seperti juga dunia ini kejam kepada laki-laki yang bangkrut ya guys ya. Laki-laki yang bangkrut itu tidak akan mempunyai cinta kasih gitu loh guys ya. Perempuan yang bangkrut tapi wajahnya pas-pasan, sama juga tidak ada yang akan peduli sama kalian gitu loh guys ya. Kalau kalian cantik lain cerita ya. Jadi seperti itu guys ya. Pentingnya kita supaya menjaga diri gitu loh guys ya, supaya tidak bangkrut dengan passive income itu sangat pentingnya karena hal tersebut gitu loh guys ya. Nah guys, sebelum lanjut guys, gue ingetin lagi bahwa channelnya Bang Omon-Omon ini sudah mengaktifkan menu gabung ya guys ya. Jadi kalian bisa ikut bergabung untuk support Bang Omon-Omon supaya lebih semangat lagi gitu loh guys ya, bikin konten-konten penting tentang investasi saham dan investasi yang lainnya gitu guys ya. Nah guys, jadi guys, pertama-tama sebelum lanjut ke apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak bangkrut, gua akan mengilustrasikan gitu guys ya, bahwa kalian itu guys, setiap hari ya, kalian perhatikan baik-baik ya, apa yang kalian lakukan ya untuk menghasilkan uang untuk hidup ya. Kalian setiap pagi itu kalian bekerja ya, kalian berangkat ke kantor ya untuk bekerja ya, ataupun kalian yang berusaha, kalian berangkat pagi untuk membuka usaha kalian ya, berdagang ataupun kalian buka warung. Intinya dari semua hal itu kalian itu butuh badan kalian ya, butuh badan kalian, butuh fisik kalian, butuh pikiran kalian itu untuk bangun guys ya, untuk bangun, untuk bergerak ya guys ya, untuk bergerak, untuk berjalan ya guys ya, untuk menghasilkan sesuatu ya, baik itu pekerjaan kalian ataupun usaha kalian. Tapi ya guys ya, sekalipun kalian ini pegawai apapun ya, pegawai negeri, tidak ada satupun ya kantor ataupun perusahaan ya, kantor pemerintahan ataupun perusahaan mau membayar orang yang tidur-tiduran di rumah gitu guys ya. Tidak ada yang mau ya. Kalian harus berangkat ke tempat kerja kalian untuk mengerjakan pekerjaan kalian. Usaha pun juga sama ya guys ya. Tidak ada usaha yang bisa kalian itu tidur-tiduran di rumah dan usaha kalian berjalan sendiri. Nah guys, untuk menggantikan badan kalian ini tadi ya, untuk menggantikan
fisik kalian yang harus selalu bekerja atau selalu berusaha, itu ada cara yang lain ya guys ya untuk menghasilkan uang ya, yaitu dengan yang namanya passive income ya guys ya. Passive income ini itu penghasilan yang tetap keluar ya, meskipun kalian itu tidak ngapa-ngapain ya, karena memang yang ngerjain itu orang lain ya. Nah, passive income ini guys, inilah yang bisa menyelamatkan kalian dari kebangkrutan gitu loh guys ya. Karena fisik kalian itu terbatas guys. Ada waktunya nanti kalian itu akan menua ya, menua menjadi tua dan mulai tidak kuat lagi untuk bekerja ya. Ataupun ya ini tidak kita harapkan ya. Bang Omon selalu mendoakan kalian supaya kalian selalu lancar dan sehat ya guys ya. Tetapi kadang-kadang hal tak terduga bisa saja terjadi ya guys ya. Misalnya kalian tiba-tiba sakit atau kalian kecelakaan dan kalian itu menjadi lumpuh ya, tidak sanggup lagi untuk bekerja ya guys ya. Otomatis ketika badan kalian ini, fisik kalian ini ya, ini sudah tidak bekerja lagi, tidak mampu bekerja lagi, otomatis cash flow kalian akan berhenti gitu loh guys ya. Kalau kalian tidak punya sesuatu tadi ya, yaitu passive income ya guys ya. Ketika cash flow kalian terhenti, seperti yang gue bilang di awal tadi, perlahan-lahan hitungan mundur akan dimulai gitu loh guys ya. Jadi mulai dari anak-anak lu ya guys ya, lalu bini lu ya, itu mulai perlahan-lahan itu akan menghilang gitu loh guys ya. Jadi guys, yang perlu kalian lakukan, kalian memerlukan passive income ini. Nah, caranya bagaimana bang? Caranya sangat sederhana sekali ya guys ya. Passive income itu adalah dihasilkan dari aset-aset yang produktif ya. Dihasilkan dari yang namanya itu investasi ya guys ya. Tidak ada passive income tanpa investasi ya guys ya. Nah guys, contoh passive income yang bisa menyelamatkan kalian dari kebangkrutan adalah, yang pertama adalah tentunya investasi di saham-saham yang membagikan dividen ya. Saham-saham yang membagikan dividen itu kalian bisa cek video-video gua yang lain ya tentang bagaimana menghasilkan cash flow dividen bulanan ya. Caranya dengan investasi di saham-saham mulai Januari sampai dengan Desember gitu loh guys ya. BBRI di Januari ya, Februari kalian bisa investasi di saham yang lain ya, misalnya Amor. Maret itu kalian bisa di BCTM, April kalian bisa di BJBR ya. Mei kalian bisa di ASII atau kalian bisa di UNTR ya. Lalu Juni kalian bisa beli PTBA untuk mendapatkan dividen di bulan Juni dan seterusnya ya guys ya. Intinya kalian bisa mendapatkan cash flow bulanan dengan membeli saham-saham yang membagikan dividen di bulan Januari sampai dengan Desember gitu loh guys ya. Atau kalian bisa juga invest di saham-saham Amerika ya, karena banyak saham-saham Amerika itu yang membagikan dividen itu setiap bulan ya guys ya. Jadi kalian cukup invest di satu saham itu sudah dapat dividen terus setiap bulan ya. Itu adalah contoh yang pertama dari saham gitu loh guys ya. Saham kalian juga bisa berinvestasi di instrumen-instrumen yang lain gitu loh guys ya. Misalnya kalian bikin kos-kosan, uang dari hasil sewa kos kalian itu bisa menghasilkan passive income. Ini bisa menggantikan kalian bekerja juga gitu loh guys ya. Passive income dari kos-kosan kalian. Yang lain contohnya juga bisa kalian dengan menyewa-nyewakan rumah gitu loh guys ya. Kalian beli beberapa rumah, kalian sewa-sewakan ya. Januari ada yang disewakan, Februari ya kalian butuh 12 rumah ya. Rumah yang kecil-kecil aja untuk kalian bisa mendapatkan cash flow tuh setiap bulan gitu loh guys ya. Jadi rumah ini disewain Januari, rumah kedua disewain Februari, rumah ketiga disewain di Maret gitu guys ya. Jadi setiap bulan akhirnya kalian mendapatkan hasil sewa rumah. Jadi kunci untuk anti bangkrut, strategi anti bangkrut ya, yang pertama kalian harus punya yang namanya passive income tadi gitu guys ya. Passive income tadi dihasilkan dari investasi yang menghasilkan cash flow. Investasi di emas, bisakah menjaga kita dari kebangkrutan?
investasi emas itu untuk menjaga nilai ya guys ya. Tapi investasi emas itu tidak bisa menghasilkan cash flow gitu loh guys ya. Jadi untuk menjaga kalian supaya kalian tidak bangkrut, kalian memerlukan investasi yang menghasilkan cash flow, emas itu tidak masuk hitungan ya. Contoh yang kita pakai tadi, itulah yang menghasilkan cash flow, yaitu saham-saham berdividen, ya, sewain rumah, sewain kos-kosan, banyak lagi sih guys ya, penghasilan pasif dari hal-hal yang lain ya, tapi gua pakai di sini adalah 3 yang paling umum aja gitu loh guys ya, 3 yang paling umum ya. Kripto juga mirip dengan emas, kripto itu tidak menghasilkan cash flow ya guys ya, jadi memang kurang cocok untuk kalian pakai sebagai instrumen investasi untuk menjaga diri dari kebangkrutan ya guys ya. Nah guys, yang kedua guys, selain kalian investasi yang menghasilkan cash flow, kalian juga memerlukan satu hal lagi, yaitu yang namanya asuransi guys ya. Karena apa? Karena asuransi ini ya tidak usah yang mahal-mahal ya, minimal kalian punya BPJS ya, BPJS yang harus kalian perpanjang terus gitu loh guys ya, sampai tua nanti, sampai benar-benar kalian nggak ada lagi di dunia ini gitu guys ya. Karena apa? Karena sekalinya kalian sakit ya guys ya, kalau kalian tidak punya asuransi, investasi kalian tadi bisa lenyap dalam sekejap gitu loh guys ya, untuk biaya kalian berobat gitu loh guys ya. Ya jadi intinya itu guys ya, kalian itu perlu menjaga diri dari kebangkrutan agar kehidupan kalian itu bisa terus berjalan dengan baik dan kalian itu bisa happy gitu guys ya, dan kalian bisa tenang gitu guys ya. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.